Satu-satunya match yang menghadirkan 3 round sekaligus. Iya, dari kemarin ya? Dari kemarin. Ya udah, kalau gitu teman-teman semua. Game pertama milik Bigetron, game kedua milik RRQ. Di game yang ketiga kita satukan suara, kita satukan semangat. Di akhir dari malam hari ini terakhir. EPL Arena, mana suaranya? Welcome to Mobile Let's go to Legends. Land of Dawn. Mungkin tempo yang harus ditahan dari mereka berdua. Tapi kalau dari Tuh pagi-pagi Rins ketangkep coba. Nah, itu Luke juga udah motong-motong tuh. Kalau misalkan Retribution sudah digunakan, jadi aman-aman aja. Setsujin dengan skin Naruto. Buset, light ini buset dah. Jadi malang pintu apa bagaimana? Upacara di situ. Diem dong. Dapat info mungkin. Mencari info Retribution. Oh, dia pura-pura jadi rumput di situ. Gak bisa dong, kan rumputnya di situ. Gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Ini Naruto bingung tau di sini. Wah, gua ketemu kesatria bergitar, ntar ketemu saya nih dengan item yang kayak gitu, ataupun dari set talent emblemnya kayak gini juga nih bro. Nah, Impurage ya, untuk bisa ngebonyok ke depan. Tapi balik lagi buat sekarang Setsujin sudah mendapatkan level yang keempat, menunggu resolve energinya juga untuk membuka Unleash the Beast, memanggil Kurama untuk melakukan teamfight besar. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Lukas ya, setelah turtle, dia bisa sengaja tunggu. Wah, itu dia ada Tidal Strike tadi langsung dikeluarkan. Simpel saja, Dibalikin. cepat saja. Namun ternyata Luke lebih kuat dan masih bisa untuk kebalikin. Iya, dan memang itu tadi seperti yang terjadi juga kan. Kalau memang mau dipaksa di bawah, Mau dikejar? Dikejar lagi loh. Tapi ketahuan pergerakan dari Luke yang bersembunyi di dalam rumputan. Tapi Luke satu terakhir dan Luke bisakah bertahan? Hey! Masih ada pasif tapi tidak bisa. Kutukan untuk RRQ. nggak kepancing loh. Unleash the Beast-nya masih ada. Dan ini membuat Anavel juga nggak boleh terlalu dalam. Masih ada Unleash the Beast. Sinyal untuk mundur. Oke, terlalu beresiko juga untuk Anavel apabila mau 1v1 ataupun masuk ke dalam area dari Turtle. Ngilu. Free. Ya, pokoknya jawaban Lukas di sini bagus banget untuk menjawab Depan Joy. berbeda, Toy akan bisa selamat saat terakhirnya, tapi ternyata masih ada Riz sebagai belakang dan Dibalikin. juga membalaskan keadaan. Bisa kabar yang selamat dan digagalkan kembali. Saling mengagalkan saja sudah bisa. Berhasil diperlihatkan. Wow, Tyron. Memanfaatkan arus sungai ya, di mana Turtle di bottom lane langsung menuju ke top lane, tim fight paksa di area gold lane dan ketemu untuk Anavelnya. Tapi itu buset 5 orang berarti berkumpul langsung. Ya, Ya ini memang RRQ dia nggak mau kehilangan pressure di mid dan early-nya. Apalagi mereka membawa Matilda juga kan. wah temponya mulai naik nih ya untuk RRQ. Berkat adanya Idok cukup jauh pergerakan jalan-jalan Idok tadi di situ. Oke. Dan ada strike dikeluarkan. ya lagi-lagi screening ya. Itu mungkin tujuan dari Matildanya untuk membuka ruang juga. Apalagi dengan focusing mark siapapun bakal bisa dipaksa untuk team fight. Tapi kali ini perbandingannya karena tadi udah ada Unleash the Beast. Ya mau nggak mau Setsujin hanya bisa menunggu terlebih dahulu ya. Untuk Unleash the Beast selanjutnya. Memanggil Kurama kembali. Tapi paling-paling kalau aku merasa resolve energinya bakal ditahan terlebih dahulu. Menunggu untuk Turtle yang kedua karena kendali objektif dari RRQ lebih kuat dengan draft seperti ini. Ya dia bisa pelan-pelan juga. Bahkan dibantingkah? Luke, akankah dia meregang nyawa karena sekarang dikeroyok bisa terlalu jauh. Slam. Ya, ini masih benar-benar ditahan. patroli Prof semuanya Prof. Ya bener-bener ditahan terlebih dahulu. Lihat Tyronnya bener-bener menunggu di mana Anavel. Dan ini penguasaan lagi dari purple buff free untuk RRQ. Ya nggak bisa. Anavel pun sadar kalau oke lepas saja. Ini nggak bisa. Bawa farming dan ini menunggu menit 5 sih. Anavel dapetin menit 5 dan dia ambil landing jauh. Mungkin bisa jadi solusi untuk Bigetron. Oke, apa yang bakal direncanakan sama Bigetron? Turtle di bawah, purple buff terlihat countdown-nya di sana. Apakah akan dicuri oleh Anavel? Wah, berani sih harusnya. Karena ada keuntungan yang bisa di-trade ya. Iya. Paling dikit purple hilang. Oke, langsung diambil, retribution sudah digunakan, Turtle akan direlakan, sementara Rinsya ada di bagian tengah. Eman sudah Hayangkan satu buat shockwave blast. Benar-benar bisa memukul mundur Moreno. Sisa seperempat loh. Wah, itu 3/4 HP hilang Satu tembak. hanya dengan satu kali biju dama. Been destroyed. Ini bener-bener sedikit mengejutkan dan kayaknya bakal jadi perfect objektif. Perfect circle untuk Setsujin. Dan tentunya untuk RRQ juga sharing goldnya semakin lebih dalam. Semakin lebih jauh
lagi perbedaan dan juga kapasitas gold yang dimiliki sama Bigetron. Kalau mungkin di game kedua, Bigetron yang kejar terus temponya, dia pengen pegang kill-nya terus. Di game ketiga RRQ bos, bahkan Bigetron belum dapetin satu kill pun. Gimana caranya nge-kill? Satu pun. Gimana caranya mendapatkan poin kill kalau misalkan ada Flash of the Oasis dari Idok? Wah sulit banget. Terlalu sulit kali ini untuk Bigetron. Kirain lupakan Rehan. Tapi enggak ya. Terlalu sulit. Waduh. Lupakan. Oke, first item. Thunderbelt dalam keadaan loose condition seperti ini emang harus ditabung pelan-pelan, tapi balik lagi Light tidak setebal itu. Dia harus mempertimbangkan semua output damage yang bakal dia terima. Tapi kalau badan kayak emang gak ada opsi lagi kan? Harusnya. Thunderbelt kayak the best thing yang bisa dibikin kan? Dan satu-satunya item defense yang bisa ditabung untuk scaling menuju ke arah late game, tapi emangnya RRQ mau membiarkan late game tercipta dengan keadaan 8-0 seperti ini? Itu dia. Masalahnya Idok aja nih. Udah jadi mata di depan kan. Selalu ada di milik Bigetron. Masalah ini tergantung Dairon juga nih ujung-ujungnya. Kalau emang tidak strike-nya connect, Tsunami Slam-nya dihajar, lanjut ini semua hit, flicker dari Rick. Aman. Iya. Walaupun ada pertukaran ya. Iya. Wah ini dia Sun Tzu hadir. Akan seperti apa lagi? Terlalu beresiko dan Sun Tzu berhasil di-shutdown karena Moreno hadir tepat waktu. Bakal sekarang double kill didapatkan pula. Tapi Luka menjadi korban kembali. Iya. Ini terlalu over kayaknya di bagian top lane. Kayak Rin sudah tahu kalau misalkan Luke dan juga Eman masih coba untuk engage di bagian top lane. Di bottom lane ada pertukaran, tapi Anavel ngebeli waktu lumayan lama. Dan itu yang mungkin membedakan ya, bagaimana keuntungan shutdown yang bisa didapatkan. 3.000 gold, tiba-tiba tersisa 1.500 gold. Bisa cepet nih Lord mereka. Oh langsung set up Lord ya. Oke, mereka mempercepat ke area dari Lord ya. Coba lihat, dari Idok ya langsung dipaksa. Dan PDS langsung dikeluarkan. Idok yang berhasil langsung diamankan dan Lord sedikit lebih tersisa. Akan seperti apa lagi kejadiannya dan mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut. Wow, ini dia takeover yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka mengembalikan keadaan yang dimana tadi owning dari RRQ. Cukup dahsyat, cukup tinggi dan sekarang ditarik kembali oleh Bigetron. Fight yang intens. Satu momentum membalikan segalanya. Yang tiba-tiba tadi kita lihat Unleash the Beast di bagian top lane. Dan ternyata Setsujin malah tertangkap dengan adanya crossbow of tank. Ini membuat keadaan berbalik di Hunter Sword si Halberd. Eman udah siap untuk membungkam semua front line. Ini dahsyat sih. Udah jadi 3 item ya. Bahkan mungkin item memang mau galak sekalian. Malah Figat. Sama lagi kan bisa win of nature. Yang penting kalau ngomongin damage Eman udah cukup. Dan sekarang bagaimana pemanfaatan Lord dari Bigetron yang akan dibawa untuk dicari. Di atas ya. Nih wave minion juga udah rame banget di atas. Akan rame banget yang bersilaturahmi masuk ke dalam area base yang dimiliki oleh RRQ. Wave pertama akan menghilangkan. Dan wave selanjutnya akan menghancurkan. Bagaimana dengan mid-nya? Apakah mereka ingin menguasai mid atau jangan-jangan tujuannya adalah bottom lane, Lim? Mereka ingin mengusir member RRQ yang ada di bottom lane untuk bisa fokus ke top lane Lord-nya. Balik lagi masih Lord pertama ya. Darah yang masih sedikit juga dari Lord-nya. Ini penguasaan yang baik, kali ini mereka bisa pegang mid-nya. Bawahnya juga udah kedorong, atasnya juga udah aman. Teganya gold yang tadi dipegang RRQ. Sekarang masih di RRQ tapi gak terlalu banyak seperti sebelumnya. Ya, ini Bigetron mulai memanfaatkan kelemahan dari Pick Lucas yang kuat di teamfight tapi lemah untuk laning jauhnya. Apalagi dengan adanya Matilda. Tidak ada yang cepat untuk clear di bagian laning jauh. Tidak strike-nya connect dan look. Ada satu tsunami slam. Bahkan sekarang Federal strike-nya dikeluarkan tapi lagi di bagian belakang langsung Evis strike-nya. Tapi masih sempat dipanggil tadi gagal dia malah menjadi korban di dalam tempat tersebut. Kembali menjadi kerugian untuk Bigetron. Tapi light-nya kembali masuk dalam area defensifnya. Moreno dikejar di bagian belakang. Ada flicker yang udah terlihat akan seperti apa lagi. Tapi Moreno yang berhasil langsung dilenyapkan. Hanya saja Light selamat kali ini. Idok turun travel tadi membawa Toy ke bagian depan dan mendapatkan poin killnya. Membuat 2 yang harus gugur dari Bigetron. Sekarang mid-nya terbuka dan bisa diamankan. Masih ada Light, masih ada Luke, dan bahkan di top lane juga dipotong sama Anavel. Masih ada Holy Defense dari Turret. Dan sepertinya hanya penguasaan map yang didapatkan oleh RRQ sekaligus membalikan gold menuju ke 1.500 gold. Karena kalau tidak Bigetron bisa lebih dominan tadinya. Dan sekarang 50-50 menuju ke area Lord yang selanjutnya.
Akankah ada sebuah team fight yang menarik di area Lord Bottom Lane? Karena sekali lagi harus RRQ lumayan lemah di laning jauhnya. Ya, satu buah celah ya yang bisa dimanfaatkan juga. Tapi jangan sampai nunggu Eman win of nation. Wah, Jujurnya tadi hanya damage Sun Sujin yang bisa kena dan langsung insta-kill ke arah Eman. itu burst ya. Burst damage. Tipe- Bayangkan kalau udah WON. Ya tipe Bijuda sama yang sekarang. Karena sebelumnya itu masih tipe yang DPS. DPS. Tapi sekarang udah tipe burst damage. Bang tahu meledak dare udah. Dan areanya jangan lupa. Itu Iya. sebesar itu areanya damage. Ditambah gitu damage-nya. Tapi terlihat ya ada Federal Strength dikeluarkan dan Anafel ketahuan posisinya. Tapi ada Light yang siap untuk bisa memberikan backup. Dairon sudah bersiap. Ada WWN di dalam tubuh dari Eman. Tapi sepertinya mereka tidak akan sempat untuk bisa mendekat lagi ke arah dari Lord tersebut. Dan sekarang konsil dikeluarkan. Tapi terlalu lambat tadi. Memanfaatkan Eman ketika show di bagian top lane. Mereka langsung gas Lordnya. Dan itu adalah sebuah call yang bagus. Siapapun itu yang decide untuk langsung ngehajar Lordnya. Mereka sadar akan macro play yang sedang dimainkan sama Bigetron. Dan itu berani banget sih. Pemilihan untuk ambil Lord kalau di momen-momen genting. Bawahnya langsung dipotong. Tapi masih ada satu katapult di bagian depan, atasnya juga aman. So PR dari Bigetron harusnya hanya ada di lane. Dan Bakal wave dimanfaatkan ini. minion Lord akan masuk lewat tengah. Semua pemain dari Bigetron dan tidak strike jebakan untuk sekarang. Ada tsunami slam udah mulai connect dari bagian belakang. Sebelah Fix sekarang connect dari ke arah dua orang. Dan mereka mencoba untuk bisa maju sebelah Anafel sendiri di bagian terdepan. Tapi tidak kuat untuk menerima damage begitu banyak dalam tubuhnya. Evan terkena picu dapat sakit banget. Kesempatan untuk raja dari segala raja untuk bisa menemukan KPD dan 2-1 harusnya bisa didapatkan. Tapi mereka masih tertahan. Akan seperti apa dan bestnya 2-1 RRQ Hoshi. Sweet revenge sang